Semangat pagi, salam sukses, luar biasa. Baik, jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini kita berbagi ilmu tentang proses hukum beracara di pengadilan negeri dengan hukum acara perdata. Baik, yang pertama ini penggugat mengajukan gugatan. Ya, setelah penggugat mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut diregister. Nah, setelah diregister, maka pengadilan melalui jurusita memanggil para pihak, baik itu penggugat maupun tergugat, untuk menghadiri jadwal sidang yang telah ditentukan. Nah, setelah ada panggilan, bila mana kedua belah pihak hadir, maka dilanjutkan kepada tahap mediasi. Ya. Bila mana tergugat tidak hadir, maka dipanggil untuk sekali lagi dalam menghadiri persidangan. Nah, bila mana tergugat hadir, maka perkara dilanjut dengan agenda mediasi. Nah, bila mana tergugat tidak hadir, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan atau pokok perkara. Dalam hal ini langsung ke pembacaan gugatan dan pengajuan alat bukti, baik alat bukti surat maupun saksi dan lain sebagainya. Nah, kita beranggapan bahwa tergugat hadir ya, karena kalau tidak hadir itu berbeda putusannya. Nah, sekarang kita beranggapan bahwa tergugat itu hadir. Nah, ketika penggugat dan tergugat menghadiri persidangan, maka majelis hakim menentukan jadwal mediator atau memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam melaksanakan mediasi. Ya, jadi mediator itu bisa dari luar pengadilan dan bisa di dalam pengadilan. Baik itu hakim yang telah mempunyai sertifikat mediator maupun pegawai daripada pengadilan yang telah mempunyai sertifikat mediator. Nah, jadi kita anggap para pihak baik penggugat maupun tergugat memilih mediator yang berada di pengadilan. Ya. Nah, ketika mediator melakukan mediasi dan mediasi tidak tercapai, maka mediator melaporkan kepada majelis bahwa mediasi gagal. Ya. Jadi bila mana mediator berhasil melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, maka dibuat surat perdamaian yang dituangkan nanti ke dalam akta vandading. Ya. Jadi anggap sekarang para penggugat dan tergugat tidak mencapai kesepakatan atau perdamaian atau tidak selesai secara mediasi yang difasilitasi oleh mediator, kita lanjut kepada agenda selanjutnya. Nah, ketika tidak tercapai perdamaian, maka mediator melaporkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara bahwa mediasi gagal. Nah, menjelang setelah dilaporkan oleh mediator, maka jurusita memanggil para pihak untuk menghadiri sidang selanjutnya. Dalam hal ini pembacaan gugatannya untuk pemeriksaan pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan gugatan. Nah, anggap sekarang sudah setelah dipanggil dan penggugat dan tergugat hadir, maka agenda pada saat itu adalah pembacaan gugatan. Sekaligus bila mana dari tergugat sudah selesai jawaban, maka dilanjutkan pada penyerahan dan pembacaan gugatan. Nah, bila mana belum selesai dari tergugat, maka
tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan daripada si penggugat. Nah, jadi pada sidang selanjutnya itu setelah selesai jawaban atas gugatan penggugat, maka dilanjutkan kepada replik. Apa itu replik? Replik itu adalah jawaban atau tangkisan dari jawaban tergugat, ya. Jadi penggugat mengajukan replik. Nah, setelah selesai replik, maka dilanjutkan pada agenda duplik, ya. Jadi apa itu duplik? Duplik itu jawaban daripada jawaban atau tangkisan daripada replik si penggugat. Nah, yang mengajukan duplik adalah si tergugat. Nah, setelah selesai acara duplik, maka masuk kepada agenda pembuktian. Nah, pembuktian ini ada biasanya ini ada dua, itu bukti surat dan saksi. Nah, itulah yang sering terjadi di pengadilan, ya. Nah, jadi pertama-pertama ini praktek, ya, secara praktek penggugat mengajukan bukti surat. Nah, setelah penggugat mengajukan bukti surat, maka tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat setelah penggugat selesai mengajukan bukti surat. Nah, setelah penggugat dan tergugat selesai mengajukan bukti surat, maka tibalah di bukti melalui keterangan saksi atau agenda pemeriksaan saksi. Nah, ini biasanya sebelum pemeriksaan saksi dilakukan namanya sidang lapangan atau pemeriksaan setempat atau sering disingkat dengan PS, ya. Jadi PS ini atau sidang lapangan ini bisa dilakukan sebelum pemeriksaan saksi atau setelah pemeriksaan saksi. Nah, sekarang kita ambil sebelum pemeriksaan saksi. Nah, yang baiknya itu sebelum pemeriksaan saksi. Nah, kenapa? Supaya para majelis dan yang lainnya, baik itu penggugat maupun tergugat, memahami objek perkara itu seperti apa. Nah, sehingga untuk mengungkap fakta-fakta di dalam persidangan gampang untuk dipahami. Nah, jadi itu manfaatnya pemeriksaan setempat, ya, atau PS, ya. Nah, setelah PS dilanjutkan kepada pemeriksaan saksi. Nah, setelah pemeriksaan saksi itu dilakukan namanya konklusi, ya. Jadi ataupun kesimpulan. Nah, jadi setelah penggugat dan tergugat selesai mengajukan bukti, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, maka agenda selanjutnya itu adalah konklusi atau kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, maka majelis hakim menentukan jadwal putusan. Nah, itu adalah agenda terakhir, adalah agenda putusan. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi, sebelum dijatuhkan putusan, para pihak baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan untuk melakukan perdamaian, dan perdamaian itu bila tercapai segera disampaikan kepada majelis hakim, ya. Sehingga walaupun telah diperiksa pokok perkara, karena tercapai perdamaian antara penggugat dengan tergugat, dibuatkanlah akta vandading. Namun bila tidak tercapai kesepakatan ataupun tidak berdamai, maka hakim atau majelis hakim wajib memutus perkara tersebut. Nah, bisa gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, bisa ditolak atau tidak dapat diterima. Nah, bila mana gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka tergugat dinyatakan masyarakat awam bilang kalah, ya. Nah, bagi si yang
mengalami kekalahan, diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum. Nah, jadi upaya hukum ini ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Nah, jadi upaya hukum yang dilakukan oleh si tergugat, bila mana si tergugat kalah ya, atau bila mana gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka tergugat mengajukan upaya hukum banding. Nah, jadi upaya hukum banding. Nah, jadi masalah banding kita bahas di video yang akan datang. Jadi sampai di situ tentang proses hukum beracara pada pengadilan negeri tentang acara perdata. Sekian dan terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga yang menonton video ini membawa manfaat, dan bila mana masih ingin mau bertanya, silakan tulis komen di kolom komentar di bawah video ini. Dan sebelum akhirnya, silakan di like, subscribe, dan di share kepada kawan-kawan agar mereka juga bisa memahami proses beracara di pengadilan. Sekian dan terima kasih. Semangat pagi!